tanda-tanda husnul khatimah dan beberapa kelompok yang terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mungkar dan juga nakir. Apa saja tanda-tanda kematian yang indah dan apa saja amalan yang bisa menghindarkan kita dari fitnah kubur ini? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian yang indah itu saya kira diharapkan semua manusia. Saya, ibu atau siapapun pasti ingin kematian kita itu diakhiri dengan keindahan. Tetapi kebanyakan di tengah-tengah kaum muslimin kita saksikan banyak kematian-kematian itu yang memprihatinkan. Ada yang sedang di atas kemaksiatan dia meninggal. Mungkin dia sedang mabuk dia meninggal, kena narkoba dia meninggal, sedang berzina dia meninggal, sedang menipu dia meninggal dan begitu seterusnya. Itu yang kita saksikan di sekitar kita. Tapi tak jarang juga kita saksikan ada orang-orang yang meninggal itu Masya Allah membuat cemburu bagi kita. Ada yang sedang sholat dia meninggal, ada yang sedang membaca Quran dia meninggal, ada yang sedang berjalan ke pengajian dia meninggal dan begitu seterusnya. Tentu kematian ini dikembalikan kepada pilihan kita. Apakah kita ingin kematian kita su'ul khatimah atau husnul khatimah? Maka hakikatnya itu dikembalikan kepada kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita memang betul-betul dalam kehidupan ini ingin berubah, memperbaiki yang kurang baik, meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah setiap harinya, maka insyaAllah kematian kita akan diakhiri dengan yang baik. Dan itu berdasarkan hadis. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka ia akan mempekerjakan hamba itu. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakan wahai Rasul? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik untuk berbuat kebaikan sebelum kematiannya. Jadi kalau sebelum kematiannya dia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ibadah, artinya dia diberikan taufik. Taufik inilah yang kemudian mengakhiri kehidupan kita di atas kematian yang indah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Artinya istiqamah itu terus meningkatkan amal soleh kita setiap harinya, seperti menambah salat sunnahnya, menambah puasa sunnahnya, menambah sedekahnya, menambah zikirnya, menambah baca Qur'annya, dan dia istiqamah di situ. Kalau satu hari Allah takdirkan meninggal dunia, maka malaikat akan datang dan akan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah karena sorga telah dijanjikan Allah kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang meninggal di atas husnul khatimah, mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaannya. Makanya ada hadis yang mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maknanya apa? Orang yang banyak melakukan amal saleh, dia perbanyak salatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, silaturahimnya dan macam-macamnya kan, Bu. Otomatis kan setiap amal yang kita lakukan kan ingin dapat balasan kan. Dan balasan itu hanya pada Allah. Sehingga dia menjelang kematiannya dia rindu berjumpa dengan Allah karena dia ingin mendapatkan balasannya. Tapi orang-orang yang tidak banyak beramal saleh, justru kemaksiatan yang ada, orang ini benci berjumpa dengan Allah karena dia tahu balasannya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meringkas tentang tanda-tanda dan alamat
orang itu dinyatakan husnul khatimah? Yang pertama, mampu mengucapkan syahadat ketika meninggal. Di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang paling mudah diucapkan oleh orang yang sedang sakaratul maut. Adapun kalimat yang lain paling sulit. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memudahkan kalimat ini diucap orang-orang sakaratul maut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kalimat ini diucap oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Banyak juga orang yang tidak sanggup mengucapkannya kan. Karena orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat ini adalah orang yang semasa hidupnya banyak mengucapkannya dan berusaha memaknai dan juga mengamalkan isinya. Karena percuma dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun, masih percaya dengan tanggal dan jimat, masih melakukan kesyirikan. Percuma kalimat itu. Jadi ketika kita mengucapkan setiap hari la ilaha illallah, artinya kita mentauhidkan Allah. Dan biasanya orang-orang yang senantiasa berada di atas tauhid dan suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah mudahkan untuk mengucapkannya saat kematiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kematiannya ada keringat di dahinya. Lihat ibu kalau sedang mengunjungi orang yang meninggal atau sedang sakaratul maut, lihat dahinya bu. Kalau dahinya penuh dengan keringat dan dia orang baik, jadi semasa hidupnya memang dia rajin ibadah, dikenallah kebaikannya. Saat meninggal kok dahinya banyak atau penuh dengan keringat, bu, maka keringat di dahi seorang mukmin yang taat itu tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Kata Rasul, mautul mu'min bi araqil jabin. Seseorang mukmin itu meninggal dengan dahi yang berkeringat. Kemudian yang ketiga, meninggal pada hari Jumat. Kalau ada orang baik, orang taat ibadah kepada Allah, dikenal kebaikannya dan keramahannya, Allah takdirkan kok dia meninggal di hari Jumat, entah paginya, entah siangnya, entah malamnya. Kata Nabi SAW, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Karena hari Jumat itu kan hari kemuliaan bagi kaum muslimin, sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Ini yang ketiga. Yang keempat, meninggal saat melaksanakan jihad. Meninggal saat melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Siapa yang terhitung orang-orang yang mati syahid di antara kalian? Qalu, maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Siapapun, kata sahabat, yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Maka Rasul mengatakan, "Inna syuhada ummati idzan qalil." Kalau orang yang mati syahid itu orang yang mati ketika bertempur melawan musuh, kalau gitu para syuhada itu sedikit jumlahnya. Maka sahabat mengatakan, "Faman hum ya Rasul?" Kalau begitu siapa selain mereka wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batni fa huwa syahid, wal ghariqu syahidun." Kata Nabi SAW, sesiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal di jalan Allah maka dia syahid. Maksudnya meninggal di jalan Allah seperti ibu ini, dari rumah jalan kaki menuju ke pengajian karena Allah, bukan karena apa-apa ya, bukan karena ingin jumpa dengan kawan, bukan, tidak, memang ingin ngaji. Allah takdirkan mungkin kecelakaan di jalan, kemudian meninggal, maka meninggalnya mati syahid karena ibu mau datang ke pengajian, atau ibu dari rumah ke sini kesandung, jatuh, meninggal pula, mati syahid. Tapi jangan disandung-sandungkan bu, maksudnya tanpa sengaja tersandung, maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal karena penyakit taun, sebuah wabah, maka dia syahid. Sesiapa yang meninggal karena penyakit perut, maka dia syahid. Dan sesiapa karena tenggelam, maka dia syahid. Tentu maksudnya orang-orang yang baik kan bu, maksudnya orang-orang yang rajin ibadah, orang yang taat. Allah takdirkan kematiannya seperti itu maksudnya ya. Kematiannya tenggelam, kematiannya karena sakit perut, kematiannya karena wabah, maka itu dianggap syahid ya.
Termasuk juga yang kelima, meninggal karena tertimpa sesuatu. Kata Nabi SAW, "Asy-syuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal gharik wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid ada 5. Orang yang mati karena penyakit wabah, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Umpamanya dia tukang bangunan, ya dia orang baik, taat. Allah takdirkan ketika dia bekerja di sebuah bangunan, roboh pula bangunan itu, karena dia mati syahid. Tukang-tukang itu kalau dia orang baik, kalau dia orang taat gitu ya, Allah takdirkan kematian seperti itu, insya Allah syahid. Atau mungkin karena gempa tiba-tiba roboh rumah, terkena runtuhan, atau seperti di Palestina dibom rumahnya, akhirnya terkena runtuhan mati, itu syahid kalau dia orang baik ya. Kemudian yang nomor 6, meninggal karena melahirkan. Nah, bagi ibu-ibu ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu menghabarkan tentang orang-orang yang mati syahid. Beliau bersabda, "Wal mar'atu yaqtuluha jam'a syahadat, yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah." Dan wanita yang meninggal karena melahirkan, maksudnya melahirkan anaknya, masuk golongan syahid, dan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya orang tuanya ke dalam surga. Subhanallah Bu ya. Jadi kalau Allah takdirkan ada orang sedang meregang nyawa karena melahirkan, Allah takdirkan meninggal ibunya atau meninggal dua-duanya, maka Rasul mengatakan anak itu akan menarik dengan tali pusarnya ibunya ke surga. Makanya kenapa kemudian ada keutamaan yang luar biasa bagi wanita-wanita dari mengandung sampai melahirkan. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal ketika melahirkan, maka wanita itu mati syahid. Tentu sekali lagi wanita yang taat ya, wanita yang rajin sholat, wanita yang rajin melakukan zikir, baca Quran, ibadah lah pokoknya. Allah takdirkan kok kematiannya seperti itu, maka dia mati syahid dan mati husnul khatimah. Kemudian yang nomor 7, meninggal karena terbakar atau radang selaput dada. Kata Nabi SAW, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Al-mat'un syahidun wal ghariku syahidun wa sahibu dhatil jambi syahidun wal mabtunu syahidun wa sahibul hariki syahidun walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun wal mar'atu tamutu bi jum'i syahidatun." Orang syahid itu ada 7 kata Rasul. Mati terkena taun atau wabah, dia syahid. Mati karena tenggelam, dia syahid. Mati karena radang selaput dada, dia syahid. Mati karena penyakit perut, maka dia syahid. Mati karena terbakar, maka dia syahid. Mati karena terkena runtuhan bangunan, maka dia syahid. Dan wanita yang sedang melahirkan, maka dia syahid. Di sini juga disebut orang-orang yang terkena bakar. Ya, bisa saja kan terjadi kebakaran kan Bu. Ada satu perumahan terjadi kebakaran. Mungkin merembet akhirnya dari satu rumah jadi 2 rumah, 3 rumah, akhirnya banyak rumah terbakar. Nah kebetulan mungkin di salah satu rumah itu ada orang yang soleh atau wanita yang soleha. Allah takdirkan tidak diselamatkan, rupanya mati kena bakar, syahid. Mati kena bakar kalau dia orang baik atau wanita baik, maka dia mati syahid. Atau karena sakit dada. Karena sakit dada, jadi kena radang selaput dada, atau dalam bahasa Arabnya dzati jambin. Itu juga kalau memang orang baik terkena penyakit ini, maka dianggap mati syahid, artinya matinya baik. Ini nomor 7. Kemudian yang nomor 8, meninggal karena membela agama. Kata Nabi SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahli fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela keluarganya, membela darahnya atau membela agamanya, maka dia syahid. Jadi kalau seandainya kita membela agama kita seperti orang-orang Palestina, membela agama, mempertahankan Masjidil Aqsa ya, atau siapapun yang membela agamanya, tidak rela kalau seandainya agamanya diinjak-injak, dia marah, kemudian dengan sebab membela agamanya dia terbunuh, syahid. Sebagaimana juga orang baik yang membela hartanya,
yang membela keluarganya, umpamanya datang rampok ke rumah, mau bunuh anak kita, ibu lawan rampok itu. Kemudian ibu pula kena parang sama rampok, matilah ibu. Ibu orang baik, tidak pernah meninggalkan solat wajib, maka kematian ibu mati syahid. Ini yang nomor 8. Nomor 9, meninggal karena menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin. Seperti orang-orang Palestina itu disebut ribat namanya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'muluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan, kata Rasul. Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan lebih baik daripada puasa beserta salat malamnya selama 1 bulan. Seandainya dia meninggal, maka pahala amalnya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan dia terjaga dari fitnah kubur. Ini yang nomor 9. Yang nomor 10, meninggal saat melakukan amal perbuatan baik. Ibu lagi ngantar sedekah meninggal, ibu lagi sholat meninggal, ibu lagi zikir meninggal, ibu lagi baca Quran meninggal, ibu lagi bantu orang meninggal, ibu lagi masakan keluarga untuk anak istri karena Allah meninggal. Pokoknya meninggal di atas kebaikan. Kebaikan apa saja? Maka kebaikan apa saja kalau Allah takdirkan ibu meninggal dengan sebab itu, maka ibu diberikan kematian yang baik. Karena Rasul mengatakan Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Jadi perbuatan kebaikan itu bisa menghindarkan dari keburukan-keburukan, salah satunya su'ul khatimah. Inilah 10 tanda kalau ada pada diri kita, maka kita dianggap husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kita akan bahas adalah orang-orang yang mereka ketika meninggal dunia terbebas dari fitnah kubur. Ketika manusia saat meninggal dunia didatangi mungkar dan nakir, kemudian ditanya man rabbuka, siapa Rabb, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu, maka semua manusia harus menjawabnya. Kalau dia sanggup menjawab, sebagaimana Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, Allah tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Berarti orang ini selamatlah dari fitnah kubur. Dan Allah katakan ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, bentangkan kuburannya seluas mata memandang, bukakan pintu sorga, hantarkan seluruh nikmat sorga ke dalam kuburannya. Ini yang sanggup menjawab. Kalau dia tidak sanggup menjawab, ditanya siapa Rabbmu, dia tidak tahu. Ditanya siapa nabimu, dia tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia tidak tahu. Maka ketika Allah melihat hamba ini tidak sanggup menjawab dalam fitnah kubur, maka Allah mengatakan angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya, hantarkan hawa panas dari neraka ke kuburannya, dan dia akan dipukul oleh malaikat yang kalau seandainya pukulannya itu diletakkan di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung Uhud, kata Nabi. Berarti fitnah kubur ini menentukan kan selamat dan tidaknya manusia dalam kubur. Imma dia masuk kepada azab kubur atau nikmat kubur. Makanya Utsman bin Affan apabila diingatkan soal fitnah kubur itu menangis dia. Ketika ditanya wa mayubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan celaka engkau, kuburan ini bisa menjadi raudun min riyadil jannah, taman dari taman-taman menuju taman sorga, atau hufratun min hufarinnar, bisa juga menjadi lubang menuju kita ke neraka. Jadi fitnah kubur ini sangat mengerikan. Makanya wajar kalau kita ini berlindung dari fitnah kubur ini setiap solat kita kan. Lalu di sana ada individu perorangan dari kaum muslimin, dari umat Islam itu yang tidak akan ditanya, Bu. Jadi ada orang-orang itu tidak akan ditanya, tidak akan disamperi mungkar nakir. Siapa mereka ini? Enak sekali mereka tidak ditanya mungkar nakir. Yang pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid seperti mamanya sekarang para mujahidin yang ada di Palestina melawan Zionis Israel itu kan, Bu. Itulah para mujahidin itu, jelas-jelas yang diperangi adalah orang-orang kafir. Jadi kata Nabi SAW ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Kenapa orang-orang yang beriman itu mereka difitnah, ditanya oleh mungkar dan nakir, kecuali orang yang mati syahid kok enggak ditanya? Maka Rasul mengatakan kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihim fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang bagi para syuhada itu
menjadi fitnah di dunia. Jadi tidak ada fitnah lagi di kuburan. Jadi semasa dia perang dengan kilatan-kilatan pedang saja itu sudah menjadi fitnah bagi mereka. Jadi tidak akan terulang fitnahnya. Makanya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka terbebas dari fitnah kubur alias pertanyaan mungkar dan nakir. Ini yang pertama. Yang kedua, al-murabit. Murabit itu artinya orang-orang yang menjaga perbatasan daerah kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Seperti orang-orang yang berada di jalur Gaza gitu kan. Jangan sampai kemudian musuh masuk. Maka jalur Gaza itu dijaga terus oleh kaum muslimin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika menjaga perbatasan kemudian dibunuh musuh, maka orang ini tidak akan terkena fitnah kubur. Karena Rasul yang mengatakan ribatu yaumi wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta salatnya. Jika ia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Rizkinya pun akan tetap berlangsung dan dia akan terjaga dari fitnah. Maksudnya fitnah kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, para nabi. Para nabi tidak akan ditanya. Karena salah satu pertanyaannya adalah soal nabi. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Sebagaimana hadis yang mengatakan ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana pendapat tentang orang ini, maksudnya nabi? Karena nabi adalah objek pertanyaan, berarti nabi tidak akan ditanya karena dia objek pertanyaannya. Maka yang ketiga, para nabi tidak akan ditanya. Kemudian yang keempat, anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila. Tetapi menjadi perselisihan ulama memang. Pendapat yang pertama, bahwa anak kecil dan orang gila tetap ditanya. Ini pendapat Malikiyah dan Hanabilah, dan yang dipilih oleh Qurtubi dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat yang kedua, bahwa anak kecil dan orang gila tidak akan ditanya di kuburan mereka. Dan ini pendapat Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan Hanabilah, dan ini juga pendapat Al-Qadhi dan juga Ibnu Aqil, termasuk juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa mereka tidak akan ditanya. Ya, jadi kalau ibu tidak ingin ditanya malaikat, jadi orang gila, Bu. Kalau orang waras mesti ditanya. Tidak mungkin juga lah kita orang gila, nggak mau kan, Bu. Maka kalau kita akan ditanya, persiapkan dengan pertanyaan itu. Tapi kalau anak kecil meninggal dunia, ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak ditanya. Kemudian yang nomor 5, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran, dan orang yang jujur itu langka. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara orang-orang yang tidak akan ditanya adalah siddiqun. Kenapa? Karena mereka lebih afdol dibandingkan syuhada dan orang-orang saleh. Makanya Allah mengatakan, ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin dan syuhada. Menunjukkan siddiqin lebih tinggi daripada syuhada. Kalau syuhada tidak ditanya, siddiqin jelas tidak akan ditanya, karena posisinya lebih tinggi dibandingkan para syuhada. Ya, dan para siddiqin adalah orang-orang yang jujur. Orang jujur itu sulit, ya, karena kita ini jujur sekali dua kali, bohongnya itu berkali-kali. Kemudian yang nomor 6, orang yang mati di hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan orang yang mati di hari Jumat, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur berdasarkan hadis man mata yaumal jum'ati kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya min fitnatil qabri. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat dicatat sebagai pahala orang yang mati syahid dan akan dibebaskan dari fitnah kubur. Tentu orang-orang baik, ya. Ya kalau maling mati dari Jumat ya sama aja. Ya maksudnya orang baik gitu, Bu, ya. Orang yang taat, orang yang ahli ibadah, lagi baca Quran dia meninggal, Allah pilih di hari Jumat, itu maksudnya orang-orang yang terfitnah dari yang terbebas dari fitnah kubur. Dan yang nomor 7, mati karena sakit perut. Ada sebuah hadis dari Abdullah ibn Yasar. Jadi dia mengatakan, aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Surad dan Khalid ibn Urfutah. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, bukankah Rasul yang bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Lalu yang lainnya berkata, betul apa yang kamu ucapkan itu. Tentu ini orang baik juga, ya. Jadi kalau Allah pilih kematiannya seperti itu, berarti dia orang baik. Tapi kalau melakukan kejahatan, dia
mati karena sakit perut, ya enggak masuk dalam hadis ini. Maksudnya orang baik, orang taat yang Allah pilihkan kematiannya dengan sakit perut, maka akan terbebas dari fitnah kubur. Yang nomor 8, orang yang suka melazimkan baca surah Tabarak. Ibu baca surah Tabarak setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, hiyal munjiatu hiyal maniatu. Surah Tabarak adalah penyelamat dan dia adalah al-mani'ah yang mencegah dari azab kubur. Bahkan Rasul mengatakan suratun 30 ayat syafa'at li sahibiha min adzabil qabri. Satu surat terangkai dari 30 ayat akan menjadi syafaat bagi para pembacanya, bahkan akan selamat dari azab kubur. Kata Rasul, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah di antara 8 kelompok yang akan terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan mungkar dan nakir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa saja, Bu, supaya kita tidak terkena azab kubur itu? Bagaimana caranya? Karena mungkin di antara kita tidak seperti, anggaplah kita tidak mungkin terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau Allah takdirkan kita bagian daripada orang-orang yang ditanya. Karena ada 2 kelompok yang tidak akan menjawab. Ingat, ada 2 kelompok ketika ditanya oleh mungkar dan nakir tidak akan menjawab. Mereka ditanya diam saja. Pertama orang kafir, dan yang kedua orang munafik, yang munafiknya ini sampai kepada tingkat kekufuran, namanya nifak akbar. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik, nifak akbar yang sampai keluar dari Islam. 2 kelompok ini tidak akan bisa jawab. Adapun seorang mukmin yang fasik, mungkin kayak kita lah kan, itu ya masih banyak melakukan kefasikan, tapi kita juga beriman. Tapi kadang-kadang keimanan kita ini berkurang karena kemaksiatan. Maka orang-orang yang seperti ini masih bisa menjawab. Dengan catatan, Bu, 1, amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur adalah bertauhid. Yang kedua, istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, jaga solat, zakat dan puasa. Yang keempat, berkeinginan kalaupun kita tidak bisa berperang, tapi ada keinginan untuk berperang di jalan Allah. Yang kelima, ar-ribat, menjaga perbatasan. Yang keenam, terus ta'awud, berlindung dari azab kubur dalam setiap salat kita. Kemudian yang nomor 7, banyak-banyak berdoa supaya kita terlepas dari azab kubur. Dan yang nomor 8, jauhi penyebab-penyebab yang mengakibatkan azab kubur, seperti riba, namimah, cebok enggak bersih dan begitu seterusnya. Itu kan penyebab-penyebab datangnya azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di siang hari ini.